Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wildan Wahyu Babang Utoyo dari kelas S1 Manajemen A dengan NIM 17056197072. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa itu rekrutmen. Pengertian rekrutmen itu sendiri adalah sumber daya terpenting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Setiap organisasi memerlukan manusia untuk mengoperasikannya. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya, diperlukan suatu proses MSDM yang dinamakan rekrutmen. Rekrutmen adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen ini dimulai dengan mencari calon pelamar dan berakhir dengan diserahkannya surat lamaran kerja pelamar ke organisasi yang melakukan rekrutmen. Setelah rekrutmen, proses selanjutnya adalah proses penyeleksian pelamar kerja hingga terpilihnya pelamar kerja tersebut menjadi karyawan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Nah, ada dua sumber rekrutmen, internal dan eksternal. Pertama kita bahas internalnya dulu. Sumber rekrutmen internal, karyawan terbaik untuk mengisi posisi lowong bisa didapatkan dari internal perusahaan. Kekosongan posisi tersebut dapat diberikan kepada karyawan yang dinilai cocok sehingga dapat memotivasi karyawan yang bersangkutan maupun karyawan lainnya untuk bekerja lebih baik. Pengisian posisi secara internal ini dapat dilakukan dengan promosi, rotasi, atau bahkan demosi. Promosi adalah kenaikan jabatan, rotasi atau transfer adalah perpindahan jabatan pada level yang sama, sedangkan demosi adalah penurunan jabatan. Terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam internal recruitment, yaitu metode tertutup yang meminta manajer untuk mengajukan karyawan yang akan dipromosikan atau dirotasi, dan metode terbuka yang mengumumkan jabatan yang lowong lewat iklan internal perusahaan. Demosi atau penurunan jabatan memang jarang dilakukan oleh perusahaan, terkecuali karyawan tersebut sudah benar-benar tidak mampu mengerjakan beban tugas yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Ada kelebihan dan kekurangan dalam sumber rekrutmen internal. Kelebihannya yaitu meningkatkan semangat kerja, jarang terjadi kesalahan dalam penyeleksian, mendorong kesetiaan karyawan terhadap perusahaan, tidak terburu-buru atau gegabah dalam pengambilan keputusan, biaya pelatihan lebih hemat, mendorong pengembangan diri dan karyawan. Nah, kelemahannya ada kemungkinan tidak cukup jumlah orang yang memiliki klasifikasi dalam perusahaan. Umumnya, senioritas merupakan salah satu pertimbangan dalam promosi, sehingga karyawan yang benar-benar mampu tidak memiliki kesempatan untuk mengisi posisi yang lowong. Lalu ada orang-orang yang mampu dari eksternal tidak diberikan kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan. Untuk posisi yang memerlukan kreatif dan inovasi, sumber rekrutmen internal ini sulit untuk mendapatkan karyawan yang cocok. Lalu kita akan bahas tentang sumber rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal adalah rekrutmen perusahaan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Semua perusahaan memerlukan perekrutan dari lingkungan eksternal apabila tidak ada karyawan dalam internal perusahaan yang cocok atau masuk dalam klasifikasi yang dibutuhkan. Rekrutmen eksternal juga diperlukan jika suatu perusahaan melakukan ekspansi bisnis yang menyebabkan kebutuhan tenaga kerja meningkat. Lingkungan eksternal perusahaan yang dimaksud tersebut dapat berupa perusahaan penyedia tenaga kerja, masyarakat umum, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah. Keuntungan rekrutmen eksternal adalah bisa mendapat personal yang cocok untuk pekerjaan, membawakan ide dan teknik baru, cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang dan memerlukan banyak tenaga baru. Lalu kelemahannya adalah dapat menurunkan semangat kerja pada karyawan yang ada, menyebabkan kurang kompaknya antara pekerja baru dan pekerja lama alias ada senioritas. Lalu yang terakhir memerlukan biaya pengiklanan pada media, pengujian, dan interview. Lalu selanjutnya ada metode-metode rekrutmen. Perusahaan pada umumnya menggunakan beberapa strategi dan metode dalam merekrut tenaga kerja. Metode rekrutmen eksternal dapat dilakukan melalui pengiklanan, rekomendasi dari internal perusahaan, penyedia tenaga kerja, rekrutmen dari lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, inisiatif pelamar, dan sosial media. Yang pertama kita akan bahas iklan dulu. Salah satu cara yang paling umum untuk rekrutmen eksternal adalah menggunakan iklan yang dicetak di koran lokal, nasional, ataupun internasional.
Terus yang kedua ada rekomendasi dari internal perusahaan. Pada saat melakukan rekrutmen dari luar, manajemen perusahaan dapat mengumumkan kepada karyawannya untuk memberikan rekomendasi. Karyawan perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan anggota keluarganya, teman-temannya, atau kenalannya yang cocok untuk mengisi posisi yang lowong tersebut. Yang ketiga ada perusahaan penyedia tenaga kerja. Perusahaan yang memerlukan tenaga kerja kadang-kadang juga menggunakan jasa agen atau perusahaan penyedia tenaga kerja untuk mengisi posisi yang lowong. Lalu yang keempat ada lembaga pendidikan. Pada kasus-kasus tertentu, perusahaan yang memerlukan tenaga kerja akan menghubungi sekolah-sekolah atau kampus untuk mendapat kandidat yang berpotensi untuk menjadi karyawannya. Lalu yang terakhir adalah lembaga pemerintahan. Job center pada lembaga pemerintahan biasanya menawarkan layanan iklan sebagai bagian dari upaya mengurangi pengangguran dan pengembangan kerja bagi masyarakat yang dilayaninya. Pemerintah, khususnya Departemen atau Dinas Tenaga Kerja, akan mendata para pencari kerja dan memfasilitasi para pencari kerja dengan perusahaan yang memerlukan tenaga kerja tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.